Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Farah semua, kali ini kita jumpa lagi dalam segmen Usaha Ibu. Nah, untuk Usaha Ibu kali ini kita udah kedatangan tamu Mbak Anis. Halo Mbak Anis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Anis ini adalah pemilik dari Tropical Juicery. Betul. Oke, Mbak Anis, boleh tahu nggak Mbak Anis? Kok tiba-tiba nih Mbak Anis bisa kepikiran untuk bikin Tropical Juicery ini? Jadi awalnya nih ya, cerita awalnya dulu. Tahun 2018 itu aku hamil anak pertama nih. Sebelumnya aku belum mengenal tuh, belum aware sama healthy lifestyle tuh, belum sama sekali. Tapi pas semenjak hamil ini aku mulai baca-baca, terus benar-benar meniatkan pengen memberikan yang terbaik untuk anak ya. Terus aku juga berprinsip kalau nutrisi itu adalah bagian dari warisan juga gitu, bagian dari sedekah jariah juga gitu. Jadi kita mewariskan nutrisi kepada anak untuk generasi yang lebih baik gitu. Nah dari situ mulailah aku mulai perbanyak makan sayur segala macam. Tapi pada perjalanannya itu aku menemukan beberapa kendala gitu. Contohnya misalnya aku waktu itu kerja kantoran di daerah Jakarta itu makanan-makanan sehat tuh mahal banget. Ya, terus udah kayak gitu rasanya tuh bener-bener yang sayur banyak gitu kan, yang untuk pemula tuh masih susah gitu loh di lidah gitu kan. Terus dari situ juga waktu itu ada isu kalau tidak diperbolehkan untuk menggunakan plastik ya, plastik sekali pakai. Nah dari masalah-masalah itu aku akhirnya kepikiran nih membuat solusi gitu. Jadi aku dari situ udah mulai ngejus tiap hari. Ya udah gimana ya biar efisien nih. Aku kan tiap hari ngejus nih. Kayaknya persiapannya tuh panjang banget, tapi kayak cuma buat 2 gelas aku dan suami doang gitu kan. Akhirnya mulailah dari situ ngajakin teman-teman kantor segala macam. Akhirnya pada tertarik nih. Terus aku akhirnya meresepkan pengen bikin bisnis healthy product yang dia itu rasanya untuk pemula tuh yang penting masuk dulu gitu. Jadi mindset makanan sehat itu nggak enak tuh nggak ada gitu. Jadi yang penting orang mau dulu nih makan sayur kayak gitu. Makanya aku kemas untuk sayur-sayuran ini aku jadikan jus. Dan abis itu aku bikin yang harganya tuh affordable juga. Terus aku juga berprinsip untuk bisnis ini yang sustainable, eco-friendly gitu. Makanya lahirlah Tropical kayak gitu dengan value-value-nya yang tadi aku sebutkan gitu. Jadi Tropical buah-buahnya juga tertentu atau gimana? Sesuai namanya Tropical? Tropical ini awalnya itu aku pilih nama Tropical ini terinspirasi dari buah-buah yang aku pakai nih. Pas aku lihat kayaknya banyakan buah-buah tropis gitu kan. Makanya jadi aku namainnya Tropical kayak gitu. Dan emang 80% bahan baku kita ini buah-buah lokal kayak gitu. Ini ada berapa varian sekarang nih Mbak? Kalau awal varian itu aku bikin 4, sekarang udah 10. Sekarang udah 10 varian. Apa aja sih yang varian-varian itu? Kalau untuk yang best seller itu ini ada sweet berry ini pir, ada cherry tomato sama anggur dan strawberry gitu. Ini nggak pakai gula, nggak pakai air, pure 100% buah dan sayur. Ini juga favorit juga nih, banyak di order orang ya. Kale ini sayuran superfood ditambah nanas sama apel kayak gitu. Jadi dalam satu botol itu bukan cuma satu buah ya? Iya, enggak. Jadi bahkan dalam satu botol ini bisa hampir 1 kilo buah dan sayurnya. Oh gitu. Di-press jadi 1 botol. Ini tahu misalnya nih kayak perpaduan tadi ini antara si strawberry dengan buah-buahan itu dapatnya dari mana tuh Mbak? Aku dari ini aja sih, percobaan diri sendiri gitu. Jadi karena dulu itu aku saking seringnya ngejus nih, akhirnya tiap hari ganti menu, ganti resep, ganti formula, akhirnya menemukan sendiri yang enak yang mana kayak gitu. Sama pasti benchmark juga ya ke yang lain gitu, jus yang lain. Akhirnya menemukanlah formula itu. Oke, ini kan lifestyle ya, healthy lifestyle gitu. Ada nggak sih kendala-kendalanya ketika pertama kali mulai bisnis Tropical Juicery? Kendalanya pasti orang tuh ke harga sih ya. Karena orang mungkin biasa beli jus yang
yang dicampur air atau yang dicampur gula kan, Gula, itu ya susu gitu kan, nggak jadi sehat ya jadinya ya. Campur susu, gula itu murah, tiba-tiba aku menawarkan harga di atas 30 gitu. Pasti orang kaget, kok jus mahal banget gitu. Padahal di balik itu tuh menurut aku ini affordable banget. Valuable banget, dengan harga segini dapat buah sayur tuh hampir sekilo loh dalam satu botol tuh gitu kan, karena nggak pakai gula dan nggak pakai air gitu. Kendalanya di situ sama botol kaca juga sih. Pertama ini jadi kendala ya, karena mungkin nggak gampang dibawa atau ada resiko pecah gitu kan. Orang banyak yang kenapa sih nggak ganti botol plastik aja kayak gitu. Justru aku pengen memberikan value itu eco-friendly-nya itu, jadi kita nggak cuma baik untuk badan kita tapi baik juga untuk lingkungan kayak gitu. Makanya aku ini ada tulisannya juga ya, reusable bottle ya Mbak? iya betul, jadi ini tuh aku bikin program sistem tuker botol. Jadi 10 botol kosong bisa ditukar dengan satu free juice gitu. Oh gitu. Ini sampai sekarang masih online atau seperti apa nih? Aku sekarang dominannya online. Terus tapi aku kerjasama juga sama salah satu resto salad bar di Bekasi. Terus sekarang lagi mulai main B2B ke corporate gitu. Mbak, kan kita juga sekarang udah mulai ada nih beberapa label juga ya yang bergerak di bidang jus sehat ini. Nah, apa sih keunikan dari tropical juicery ini? Kalau value added yang pingin tropical kasih itu, pertama dia eco-friendly-nya sih. Selain sehat, bisnis ini juga, jus ini juga baik untuk lingkungan. Kita meminimalisir sampah sekali pakai, dan kita juga mengkompos sisa ampas jusnya. Gitu. Kita kerjasama sama ada organisasi untuk mengolah sampah itu. Jadi benar-benar sustainable sih. Aku emang goalsnya itu. Dari hulu sampai hilir tuh semua ya. Iya betul. Oke. Nah, Mbak Nis, ini juga kayaknya ada juga almond cincau nih. Oh iya. Ini gimana nih? Kok bisa akhirnya dari buah-buah tropis tiba-tiba ada almond cincau nih? Jadi kalau ini awalnya tuh ini seasonal gitu ya, ini waktu Ramadan ya. Orang kan pengennya yang cincau seger gitu kan, tapi aku pengen cari yang versi sehatnya apa ya gitu. Akhirnya nemu lah si resep ini gitu, almond cincau nih menurut aku cocok banget buat sahur, buat buka puasa. Awalnya cuma seasonal doang nih Ramadan, tapi ternyata banyak banget peminatnya. Akhirnya ya udah dijadiin reguler aja, menu reguler gitu. Ini kalau yellow splash ini juga sama macam-macam juga nih buahnya? Iya betul, itu nanas, apel, sama timun gitu. Jadi aku ada dua produk nih, ada yang dominan sayur, ada yang dominan buah gitu. Kalau yang dominan sayur ada lagi selain si kale ini? Ada red classic, ada celery glow, celery juice gitu. Mbak, kalau orang tuh minum jus ya identik tuh dengan diet gitu, betul. Kurus gitu. Nah, kalau tropical juicery ini gimana manfaatnya? Manfaatnya banyak banget ya. Bukan, aku kalau mengedukasi customer itu minum jus itu nggak semata-mata untuk diet gitu, untuk kesehatan kita gitu. Kita tuh butuh nutrisi loh. Kita itu sehari itu butuh 600 gram ya, sekitar 600 gram buah dan sayur perharinya, dan kebanyakan dari kita tuh nggak nyampe gitu. Nah, dengan adanya cold press juice ini mempermudah kita mencerna gitu, mencukupkan kita nutrisinya gitu untuk sayur dan buahnya dalam sehari itu tercukupi gitu. Oke. Tadi kan kalau dari segi bisnis Mbak Anies bilang sekarang udah mau mulai ke B2B gitu. Iya. Boleh tahu nggak sih rencana kedepannya nih Tropical Juicery ini mungkin mau melebar ke beberapa kota, misalnya mau buka gerai gitu, seperti apa Mbak kalau dari segi bisnisnya? Kalau misalkan buka gerai sih, aku sekarang pengen memaksimalkan untuk online-nya dulu ya, online-nya. Terus kalau untuk memperlebar ke kota-kota lain, aku pengen cuma terkendalanya di transportnya, akomodasinya ya. Karena kan ini nggak tahan di
jalan tuh cuma tahan 3 jam aja, 3-6 jam. Jadi aku pengen memaksimalkan dulu di Jabodetabek, dan saat ini aku lagi memperluas ke corporate kayak gitu. Jadi nggak cuma yang B2C, tapi aku pengen nge-grab juga corporate biar dia aware gitu karyawan-karyawannya gitu. Buat event-event tuh sekarang udah mulai banyak nih yang minumannya ganti jadi jus kayak gitu. Iya, sekarang lagi. Sudah ya, apalagi semenjak pandemi ini nih jadi mulai aware gitu. Kalau mau langganan nih Mbak, kemana nih, ada apa media sosial atau nomor teleponnya? Boleh. Kalau misalkan mau order langsung aja di Instagram Tropical Juicery. Di situ kita lebih aktif di Instagram sih. Jadi pemesanannya ke Instagram gitu? Iya, di Instagram nanti ada link untuk ordernya di situ. Oke, nanti kita akan tayangin juga di wilayah kita nanti ya. Oke, Mbak. Terus boleh dong, jadi sejak tahun 2018 tadi ya? Iya, betul. Boleh dikasih tips nggak nih buat mungkin teman-teman perempuan Indonesia lainnya yang ingin banget juga punya bisnis gitu ya? Gimana cara mulainya Mbak? Cara mulainya menurut aku sih sesuai dengan keinginan hati ya. Kayak kalau bisnis dari hati tuh lebih enjoy gitu, nggak ngerasa terbebani gitu. Nah, dari hati itu kita harus punya target-target dan konsistensi sih yang paling penting menurut aku. Konsistensi. Oke deh Mbak Anis. Mbak Anis, terima kasih banyak Mbak Anis bincang-bincang singkatnya dengan Farah.id. Kedepannya mungkin kita doakan tambah sukses gitu. Amin, makasih. Tambah banyak peminatnya dan tambah banyak orang Indonesia yang peduli dengan hidup sehat gitu ya. Oke Mbak Anis, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.